Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1447. Suamiku, Raja Serigala, Teguh. Rina dan semua orang di sana terkejut dan memandang ke arah Teguh. Wush! Teguh membuka matanya. Cahaya terang memancar dari sana dan menggetarkan hati orang tanpa sebab yang jelas. Tatapannya sedikit menyelidik lalu tersenyum dan berkata, tidak buruk. Tangga surga yang pertama memang luar biasa. Sangat berbeda dengan alam bela diri suci. Dia telah sampai ke puncaknya. Selamat, selamat Raja Serigala. Para master di sekelilingnya memberikan ucapan selamat dengan antusias. Teguh tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai tanggapan. Sekarang bisa dikatakan dia sudah menginjak tangga surga. Tangga surga hanya merupakan titik awal, masih banyak hal yang belum dia mengerti. Namun, kini yang paling khawatir Teguh adalah keselamatan Pak Yuda dan Iblis Jivan. Bisa dikatakan, jika bukan karena mereka berdua, Raja Sihir Racun tidak akan bisa dihentikan. Bukan hanya Teguh tidak akan berhasil mencapai tangga surga, tetapi bahkan bisa mengancam nyawanya sendiri. Teguh melihat sekelilingnya tapi tidak dapat menemukan batang hidung kedua orang tersebut. Dia merasa khawatir dan bertanya, Guru dan kakek Jivan jatuh dari tebing. Apakah kalian sudah mencari mereka? Sudah dicari sampai beberapa kali tapi mereka berdua nggak pernah ditemukan. Sena merespons dengan suara yang rendah. Teguh mengerutkan keningnya tanpa berkata apa-apa. Dia mengecek sendiri ke tepi. Tebing. Setelah memeriksa sejenak, ia berkata dengan suara serak, dengan kekuatan yang guru dan kakek Jivan miliki, mereka nggak mungkin mati di sini. Mereka pasti masih hidup. Kemudian, Teguh menyusuri jalur yang ditempuh oleh para master sekte obat-obatan dan tiba di dasar tebing. Rina, Sena, dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Mencari kedua orang itu bersama-sama. 1 jam berlalu. Mereka masih belum menemukan dua orang itu. Sayang, Rina melihat Teguh yang tampak lelah. Dia merasa kasihan dan mendekat, menggenggam tangannya, lalu menghibur dengan suara lembut, Guru sering bersikap misterius. Dia suka menggunakan taktik pura-pura mati buat merencanakan strategi. Mungkin, kali ini dia dan kakek Jivan jatuh dari tebing itu juga secara disengaja, pasti direncanain. Jangan terlalu khawatir, seharusnya tidak masalah. Teguh juga tahu akan hal itu. Hanya saja, tanpa melihat keduanya secara langsung, dia merasa khawatir dan sulit tenang. Baiklah, Sena juga maju dan berkata, Guru Jivan selalu memiliki pemikiran yang cermat dan sulit ditebak oleh orang lain. Siapa tahu, saat ini dia sudah sampai di suatu tempat dengan selamat. Sekarang, kamu udah belajar proses kultivasi keluarga Sabel dan berhasil melewati bencana ini sampai menginjak tangga surga. Yang paling mendesak sekarang adalah melawan Raja Sihir Racun sekuat tenaga dan menghancurkan konspirasinya. Jika tidak, jutaan makhluk di Serenara akan terancam. Benar, rencana jahat Raja Sihir Racun adalah rintangan yang tidak dapat dihindari oleh Teguh sendiri. Guru memberikan banyak tugas untuk memperkuat kekuatannya. Untuk akhirnya menggagalkan rencana Raja Sihir Racun. Teguh segera bangkit. Ayo, kita pulang. Mari kita diskusikan gimana cara menghadapi Raja Sihir Racun. Setelah itu, sekelompok orang turun dengan semangat dari Gunung Kaliputi. Mereka tidak pergi ke arah ibu kota. Teguh bersama dengan Rina, Sena, dan sekelompok orang lainnya langsung menuju ke arah Malajang. Rencana ini telah dipikirkan dengan matang. Di ibu kota, ada banyak keluarga ahli bela diri kuno. Mereka telah lama bersekongkol dengan Raja Sihir Racun. Istana Raja Serigala, sekte obat-obatan, tepatnya dapat menahan mereka dan mencegah kekacauan massal. Teguh percaya, selama mereka bisa menghancurkan Raja Sihir Racun, keluarga ahli bela diri kuno dan kekuatan-kekuatan tersebut pasti tidak akan berani muncul lagi. Mulai saat itu, mereka akan patuh dan berperilaku dengan sopan. Itu sebabnya, tujuan utama Teguh adalah untuk menangkap dan membunuh Raja Sihir Racun. Bab 1448. Malajang, di Pegunungan Seribu. Sejak Raja Sihir Racun bangkit, di daerah ini sudah diterapkan pengelolaan militer. Orang biasa tidak bisa keluar masuk dengan mudah. Baiklah, setelah mendengar berita ini, Teguh memerintahkan semua orang untuk mengenakan pakaian orang Malajang, kemudian mereka pergi ke jalan kecil tempat Kadafi Yanuar membawa dia masuk dulu. Mereka langsung masuk ke Pegunungan Seribu dan siap menyerang. Teguh, Sena menyarankan,
Di bawah pimpinan Raja Sihir Racun, ada banyak master. Bahkan ada beberapa yang mencapai tingkat alam bela diri dewa. Ada juga tentara legendaris yang berada di alam bela diri suci, pasti sangat sulit untuk melawannya. Jumlah orang kita cuma sebanyak ini, mungkin sulit untuk memberikan serangan fatal. Kalau mau, aku akan memanggil para master dari Sekte Obat-obatan, gimana? Kekhawatiran Sena bukan tanpa alasan. Pegunungan Seribu adalah sarang Raja Sihir Racun. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Tidak perlu. Teguh dengan tegas berkata, prajurit adalah jalan yang licik. Raja Sihir Racun baru aja balik dari Gunung Kaliputi. Sekarang, dia pasti sedang beristirahat dan gak akan pernah berpikir bahwa kita akan menyerang dari jarak jauh. Taksi itu tiba-tiba saja datang. Semua orang mengangguk diam-diam. Teguh memang layak menjadi Raja Serigala, dia sangat menguasai strategi perang yang berubah-ubah. Tidak umum memikirkan hal-hal seperti ini bagi orang biasa. Semua orang berjalan lebih cepat menuju ke menara pencabutan bintang di Gunung Serigala tempat Raja Sihir Racun berada. Malam hari, bulan di Malajang bersinar sangat terang. Di bawah cahaya perak yang terang tak berujung, kadang-kadang kabut melintas di udara, menambah kesan sepi dan kesedihan pada malam hari. Kaki Gunung Serigala, ini adalah gunung yang sangat curam dan megah. Mengagumkan dan mengesankan, mampu membuat orang terpukau mengagumi keajaiban ciptaan alam. Di puncak gunung, meskipun terpisah jauh, menara tinggi yang menjulang ke langit masih bisa terlihat. Itulah menara pencabut bintang tempat Raja Sihir Racun berada. Nama yang berarti, menggapai bulan dan mencabut bintang di langit ke-9. Menara bintang yang terkenal ini memang punya sedikit kekuatan. Teguh melihat bangunan yang luar biasa itu dengan sorot mata yang dingin. Sayang sekali, Raja Sihir Racun yang ambisius ini menggunakan tempat ini sebagai basisnya. Berusaha untuk menjadi puncak dinasti dan menguasai dunia. Benar-benar tercemar. Rina, Sinta, dan Sena Sabel mengangguk setuju. Sepanjang perjalanan, pemandangan Malajang begitu indah dan memukau hingga membuat orang terpesona dan tak ingin pulang. Sayang sekali, karena ambisi Raja Sihir Racun, tempat ini telah dicemari oleh banyak pertempuran, pembantaian, dan kekejaman yang membuat semua orang menjadi marah. Saat Teguh dan yang lainnya sedang beristirahat sejenak, sepasang mata memperhatikan mereka. Gua Bintang Jatuh. Setelah kembali dari tempat harta karun keluarga Sabel, Raja Sihir Racun terus beristirahat untuk memulihkan diri. Lapor. Tiba-tiba, seorang bawahan datang ke pintu dan berkata dengan cemas, Tuan, baru saja ada kabar bahwa Raja Serigala telah memimpin beberapa master alam bela diri dan tiba di bawah Gunung Serigala Surgawi. Apa? Raja Sihir Racun terkejut, Teguh Laksmana. Bagaimana dia bisa datang ke Gunung Serigala Surgawi? Gunung Serigala itu markas besarnya. Cepat, kumpulkan keempat tetua. Ada hal besar yang perlu rundingkan. Raja Sihir Racun tidak takut pada Teguh, tetapi dia khawatir akan munculnya masalah saat menghidupkan kembali Raja Yama. Baik, bawahan itu segera keluar. Tidak lama kemudian, 4 tetua masuk. Seorang yang peyot, wajahnya penuh dengan kerutan dan garis-garis yang saling berjalin. Dia adalah seseorang dari Malajang yang terkemuka. Seorang pria dengan hidung yang pesek dan mata segitiga. Terlihat jelas bahwa dia adalah karakter yang sangat sulit dihadapi. Mereka adalah dua orang tetua dari Malajang. Sedangkan tetua ketiga dan keempat, yang satu pendek dan gemuk sedang satunya lagi tinggi dan kurus. Mereka terlihat sangat aneh. Raja Sihir Racun, katanya Raja Serigala Serenara datang ke Gunung Serigala Surgawi. Gunung Langit Serigala adalah gunung suci yang tak boleh dilanggar di Malajang. Sejumlah orang dari wilayah tengah yang berani menyerang, meskipun mengaku sebagai Raja Serigala, akan aku semua tanpa ragu. Mereka harus diberikan pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Gunung Langit Serigala adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan orang asing mencampuri. Pelanggar akan dihukum mati tanpa ampun. 4 tokoh tetua yang telah mengetahui berita ini, merasa sangat geram. Selanjutnya, Raja Sihir Racun berkata dengan suara yang dalam, keempat tetua pasti tidak tahu. Raja Serigala Serenara masih muda, tapi dia sudah mencapai tangga surga pertama. Dia sangat kuat dan sulit ditaklukkan. Selain itu, bab 1449. Di sisinya, berdiri seorang pemimpin Sekte Kegelapan. Sebelumnya di Pulau Borealis, saya pernah kalah di tangan pemimpin Sekte Kegelapan. Sekarang setelah sekian lama, mungkin kekuatannya bertambah kuat lagi.
Raja Sihir Racun sangat takut pada Rina. Terutama tamparannya yang tampak tak berarti apa-apa, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi. Raja Sihir Racun, mengapa kau harus membesarkan-besarkan orang lain dan merendahkan diri sendiri? Mereka mungkin kuat di luar sana, tapi ini adalah Malajang, tanah kekuasaanku. Saya sudah hidup di Malajang selama bertahun-tahun. Hanya dengan satu gerakan mudah, saya bisa membuat mereka menyesal datang ke tanah Malajang ini. Jangan khawatir, saya akan ikut bertarung. Saya akan membunuh mereka semua. Orang yang berbicara adalah salah satu dari 4 tetua. Dia menganggap remeh Teguh dan rombongannya. Raja Sihir Racun mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara tegas, saat ini semua sudah siap, Raja Yama akan segera muncul dan tidak boleh ada masalah lagi. Ketika dia bangkit, tidak akan ada yang bisa menandinginya. Kamu hanya perlu menahan mereka. Tunda sampai Raja Yama bangkit dan setelah itu, kita pasti bisa melenyapkan mereka semua. Ini adalah rencana yang paling masuk akal. Sayangnya, 4 tetua itu tidak setuju. Baiklah, saya mengerti. Setelah selesai bicara, dia keluar dari gua bintang jatuh dan langsung menuruni lereng gunung. Targetnya adalah Raja Serigala Serenara. Wush! Di kaki gunung, Teguh tiba-tiba menembak ke arah bayangan yang datang. Senapan angin ini memang tidak ada duanya. Ah! Ah! Ark! Seiring dengan rintihan yang terdengar, beberapa penjaga yang bersembunyi di dalam pun tumbang. Ayo, pergi dari sini. Teguh bahkan tidak mau memeriksanya dan segera memerintahkan semua orang untuk pergi. Saat rombonnya bersiap untuk mendaki Gunung Kunci. Baru berjalan beberapa langkah dari sana. Wush! Tiba-tiba, jalan di depan mereka tertutup kabut tebal. Kabut ini bahkan menutup jarak pandang mereka semua. Membuat mereka tak bisa melihat apapun. Hehehe, Raja Serigala Serenara, selamat datang di tanah Malajang. Ini adalah salah satu keahlian saya. Bersantailah di dalamnya. Hahaha, ingatlah, orang yang membunuhmu adalah 4 tetua Malajang. Tawa misterius itu menggema di seluruh penjuru dan datang dari segala arah, membuat orang sulit untuk mengetahui sumber suaranya. Bersamaan dengan itu, kabut menyebar dengan cepat. Di bawah cahaya bulan, suasana terasa sangat mencekam. Tetaplah berhati-hati, semuanya. Ini adalah labirin pengabdi jiwa yang terkenal di Malajang. Bagian dari serangga legendaris ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan berbagai macam racun. Memiliki efek racun dan hipnosis yang sangat kuat. Melihat situasi ini, Sena memperingatkan semua orang dengan serius. Setelah itu, dia berkata kepada Master Sekte Obat-obatan di belakangnya. Master Sekte Obat-obatan, tunjukkan kehebatan kalian. Aku akan menghancurkan ini dengan ilmu pembersih darah dari Sekte Obat-obatanku. Para master dari Sekte Bet-obatan mulai berdiri. Pisau mereka berkilauan dan masing-masing dari mereka mengiris sedikit jari mereka dan menyipratkan darah mereka ke kabut. Mereka hidup di dalam Sekte Obat-obatan sejak kecil. Mereka terbiasa dengan banyak ramuan obat dan darah mereka sendiri telah mengandung kekuatan obat yang sangat kuat. Meskipun tidak sekuat Teguh, tetapi masih cukup kuat untuk melawan racun biasa. Tetesan demi tetesan darah menetes hingga melenyapkan kabut itu. Ternyata, hasilnya di luar dugaan. Tabut hanya tersingkir untuk sementara waktu. Ternyata, racun dari bubuk serangga beracun di dalamnya tidak bisa dinetralkan oleh kekuatan obat dalam darah mereka. Oleh karenanya, kabut itu segera kembali seperti semula. Setelah beberapa kali percobaan, beberapa master menjadi lemas karena kehilangan banyak darah. Kabut tetap menggulung di hadapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Sena tampak bingung dengan apa yang terjadi. Dengan cara ini, meskipun darah mereka tak akan pernah punah, mereka tidak mungkin menerobos labirin pengabdi jiwa ini. Kalian mundur dulu. Melihat situasi tersebut, Teguh meminta Sinta untuk menanganinya. Sinta, cobalah. Bab 1450. Para master sekte obat-obatan satu persatu mundur dan mengatur napas. Sinta maju ke depan. Wush! Kedua tangannya terulur sambil mengeluarkan energi yang mulai merambat ke segala penjuru. Sinta pernah menggunakan buah ajaib yang diberikan oleh Pak Yuda. Ciri khas kekuatannya sangat jelas, yaitu hawa dingin. Jika dibandingkan dengan kabut, kekuatannya ini lebih dingin. Boom! Serangannya berhasil menghilangkan kabut dan bubuk penghipnotis itu. Hah! Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat lapisan kabut berangsur-angsur menghilang, tetua si bungsu yang bersembunyi di dalamnya terkejut. Setelah itu, terungkaplah persembunyiannya.
Sialan. Teguh langsung menghadang mereka. Di sanalah tetua bungsu itu bersembunyi. Kamu, Raja Serigala Serenara, jangan, Belum sempat memohon ampun, tetua bungsu langsung dihajar sampai mati oleh Teguh. Bersih dan rapi tanpa perlawanan. Teguh telah mempelajari bahwa tetua Malajang ini sebenarnya terkenal karena keahliannya yang sangat aneh, licik, dan sulit ditemukan. Dalam hal keahlian tangan, tidak sebanding dengan Kotiong seorang master alam bela diri. Lanjutkan. Teguh tidak ragu-ragu dan memerintahkan untuk terus maju. Menara bintang jatuh. Raja sihir racun yang selama ini sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah botol transparan di sebelahnya, di dalamnya ada serangga legendaris yang bergerak dengan gelisah. 4 tetua sudah mati. Apa si bungsu sudah mati? Raja Serigala Serenara, sialan kamu. Aku harus membunuhnya untuk si bungsu. Beberapa tetua marah dan bangkit dari kursi mereka dengan raut wajah gusar. Raja Serigala dari Serenara, masuk ke Gunung Serigala juga sudah cukup, tapi ternyata ia juga membunuh si bungsu. Kesalahannya sudah tidak dapat diampuni. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Biar aku saja yang mengurusnya. 3 tetua pendek dan gemuk berdiri dengan mata yang penuh amarah. Aku akan membalas dendam untuk si bungsu dan membawa kepala Raja Serigala kembali. Setelah mengutarakan tekadnya, dia segera keluar dan tak mengatakan apapun lagi. Raja sihir racun segera memejamkan matanya. Teknik 3 tetua adalah ilmu mengendalikan serangga legendaris. Teknik ini tidak mudah untuk dilakukan. Begitu serangga legendaris ini masuk ke dalam tubuh, mereka dapat mengendalikan jiwanya. Saat berhasil masuk, orang yang dikendalikan jiwanya tidak menunjukkan luka fisik, tetapi jiwanya telah dikuasai dan dapat diperintah sesuka hati. Bahkan jika dia harus membunuh orang tuanya, orang itu tidak akan ragu untuk melakukannya. Ini adalah sihir serangga legendaris. Jahat, sangat kuat, dan sulit dikeluarkan. Jika menggunakan teknik ini dan memanfaatkan medan yang sulit di Gunung Serigala, mereka akan dengan mudah menahan Teguh dan kelompoknya. Tunggu saja sampai Raja Yama bangkit, pasti Teguh tak akan mampu mengalahkannya walau menggunakan dengan seluruh kekuatannya. Di jalan terjal pegunungan, Teguh dan rombongannya memanfaatkan kegelapan malam untuk terus melanjutkan perjalanannya. Fu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan membuat semua orang kesulitan untuk membuka mata. Meskipun semua orang yang ada di sini adalah ahli bela diri, tetapi saat ini semuanya merasakan dingin yang menusuk kulit dan membuat mereka merapatkan pakaiannya. Tetap hati-hati, semuanya. Sena mengingatkan di saat yang tepat. Semua orang waspada dengan sekitar. Seiring berjalannya waktu, angin kencang perlahan berhenti. Roar, ark, sekelompok binatang buas yang ganas menghalangi jalan di depan mereka. Serigala, harimau, macan tutul, dan semua binatang buas yang ada. Setiap binatang buas memiliki tubuh yang sangat besar dan gigi taring yang masih berlumuran darah. Raja Serigala Serenara, saat semua orang mengamati dengan serius, harimau sepanjang 1 meter di depan mereka tiba-tiba berbicara. Jelas sekali, semua binatang buas ini telah dikendalikan oleh serangga beracun. Kamu seenaknya masuk ke Malajangku dan membunuh si bungsu. Tunggulah, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Setelah sang harimau mengancam, serigala, macan tutul, dan yang lainnya berlarian ke arah mereka. Teknik murahan, beraninya hanya meniru tuan rumah. Teguh mendengus dengan kesal dan langsung melangkah maju. Wush! Dengan dorongan kedua tangannya, dia mengeluarkan energi kuat untuk menghalau binatang buas itu. Pada saat yang sama, kekuatan dari alam bela diri suci berhasil membinasakan segalanya. Bab 1451. Meskipun dikendalikan oleh serangga beracun, tetapi kekuatan binatang-binatang liar di pegunungan ini tetap tidak meningkat. Hal itu membuat mereka lari terbirit-birit dan tak melawan sama sekali. Roar, amis, semua hewan buas itu mengeluarkan suara. Seiring dengan jeritan yang menggema di langit, semua hewan liar itu mati di tangan Teguh. Tes. Di tengah padang gurun, tawa aneh terdengar lagi. Tetapi di antara kata-katanya terdapat cibiran. Raja Serigala Serenara memang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, nggak ada gunanya meskipun kamu membunuh mereka. Karena mereka nggak akan jadi ancaman bagiku. Nggak cuma itu, aku akan mengendalikan jiwamu. Raja Serigala, lihatlah baik-baik bagaimana aku membuat kalian.
Saling membunuh dengan cara yang paling mengerikan. Hahaha, suara itu mengambang dan tidak diketahui dari mana asalnya. Setelah suara itu berhenti, kabut tebal menyelimuti Gunung Serigala. Teguh mengerutkan keningnya, merasa bahwa situasi ini tidaklah mudah untuk mereka. Teguh langsung meningkatkan kekuatan alam bela diri suci sampai puncaknya. Hati-hati, tidak lama kemudian, Teguh menyadari ada yang tidak beres. Tersembunyi di dalam kabut, terdapat jenis serangga legendaris yang sangat langka. Dan aneh, sekali terhirup, akibatnya akan sangat fatal. Ada serangga legendaris di dalam kabut. Jangan sampai terhirup. Mengikuti instruksi Teguh, semua orang segera menutupi mulut dan hidung mereka. Khawatir terpapar racun. Dasar bodoh. Dasar naif. Suara orang itu terdengar lagi dari balik kabut. Kalian pikir, ini akan berguna. Kalian terlalu meremehkan ilmu rahasia Malajang. Bersiap-siaplah untuk saling membunuh. Bewahaha. Tawa aneh itu mereda, dan kabut menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Teguh memejamkan matanya, tidak mau ambil resiko. Kemudian, boom, terjadi ledakan energi yang kuat, membentuk perisai yang berusaha melindungi mereka. Sesaat setelah itu, setelah kabut itu menyentuh kulit Teguh, kabut itu masuk ke dalam pori-pori dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, kulit Teguh berubah menjadi warna yang sama dengan kabut. Serangga legendaris itu sudah masuk ke tubuhnya. Kenapa sangat mudah terpapar? Raja Serigala Serenara, ternyata nggak sehebat itu. Hahaha, suara angkuh dari tetua tiga itu terdengar oleh semua orang di sana. Apa benar? Tak disangka, Teguh tidak menunjukkan rasa takut. Dia malah berkata dengan tenang, hancurkan. Boom! Dia melepaskan kekuatan alam bela diri suci yang luar biasa kuat untuk melawan racun serangga beracun dan kabut yang menyelimuti mereka. Wush! Prak! Sesyah! Serangga legendaris yang tersembunyi di dalam kabut, meledak satu persatu dan mati tak tersisa. Pun tangan Teguh pulih kembali dalam waktu yang sangat singkat. Mereka disebut dengan serangga legendaris. Begitu masuk, mereka langsung dimusnahkan oleh darah paling benar dan paling membara milik Teguh tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Ada suara erangan terdengar dari dalam kabut. Serangga legendaris telah dibinasakan. Tetua tiga mendapat serangan balik yang lumayan kuat. Kamu, nggak mungkin, ini nggak mungkin. Suara tetua tiga itu terdengar mulai ketakutan. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Teguh dengan dingin berkata, kamu orang yang nggak punya pengetahuan. Belajar lagi sana. Sayangnya, itu adalah urusan kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Teguh mengayunkan senjatanya, tombak Raja Penghancur, dan mengubahnya menjadi cahaya yang diarahkan ke sebuah tempat di dalam pegunungan. Jelep, brak, seiring dengan dua suara tusukan yang terdengar berturut-turut, tombak Raja Penghancur akhirnya kembali ke tangan Teguh. Ujung tombak yang tajam itu berlumuran darah merah dan masih ada sisa-sisa organ dalam yang menempel di atasnya. Jelas sudah, tetua tiga telah mati. Teguh mengangkat kepalanya dan melihat ke sebuah gua, lalu dengan tegas memberikan perintah. Cepat serang tempat itu. Ada suara erangan terdengar dari dalam kabut. Bab 1452. Gua Bintang Jatuh. Memiliki ruang bawah tanah yang luas. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar suci. Di mana-mana ada lilin, ternak, barang mewah dan buku-buku tentang ilmu rahasia racun. Altar tersebut memancarkan cahaya redup yang misterius. Cahaya itu semakin lama semakin terang. Tiga bayangan manusia mengitari sekitarnya. Mereka adalah Raja Sihir Racun, Tetua Besar, dan Tetua Kedua. Mereka sedang menjaga formasi, menunggu kebangkitan Raja Yama. Cicit. Tiba-tiba, dari dalam toples transparan, terdengar suara jeritan dan perlawanan seekor serangga legendaris. Tak lama kemudian, serangga itu mati tak berdaya. Air muka Raja Sihir Racun terlihat sedih, tetua tiga juga sudah mati. Raja Serigala Serenara sudah sangat keterlaluan. Nggak bisa diterima. Aku harus balas dendam untuk tetua tiga dan si bungsu, dengan membunuh Raja Serigala Serenara. Tetua Besar dan Ketua Kedua berteriak penuh amarah. Raja Sihir Racun, aku dan Tetua Kedua, Shanice, Dev, akan menyerang bersama. Kami pasti akan menangkap Raja Serigala. Baiklah kalau begitu, kata Tetua Besar sambil bangkit berdiri. Tunggu sebentar, Raja Sihir Racun berkata dengan sangat serius, sekarang adalah saat yang paling penting. Raja Yama akan segera bangkit. Pastikan kalian gak melakukan kesalahan. Kalian berdua.
Pastikan jaga diri kalian dengan baik dan jangan sampai melakukan kesalahan. Tetua besar dan tetua dua terdiam sejenak. Tetapi ketika memikirkan kematian tetua tiga dan si bungsu, hati mereka sakit. Raja sihir racun segera berkata, aku akan mengirim ular beracun untuk menyerang mereka. Kalian tinggal tunggu di sini saja. Setelah itu, Raja sihir racun bangkit dari duduknya dan pergi ke suatu tempat, lalu menekan sebuah tombol tersembunyi. Krek, deng, deng, deng. Seiring dengan suara derakan dan dentuman, seluruh gunung serigala berguncang hebat. Seperti sedang terjadi gempa bumi. Rekahan tanah terlihat di mana-mana. Gunung serigala terlihat hancur berantakan. Suasananya seperti kiamat. Benar-benar luluh lantak. Di dalam perjalanan, Teguh dan rombongannya sedang terburu-buru. Namun bencana yang baru saja terjadi, membuat langkah mereka harus terhenti. Semuanya, tetaplah berhati-hati. Gunung serigala penuh dengan hal aneh dan mungkin ini salah satu ulah Raja sihir racun. Sena tetap tenang dan memperingatkan semua orang. Wush! Baru saja dia selesai berbicara, badai sedingin es yang ekstrim muncul di depan mereka. Menerjang dengan kecepatan yang tak tertandingi, seperti embun beku yang datang dari daerah kutub. Arus dingin yang dahsyat dan tak terkira luasnya menyelimuti mereka semua. Tak ada habisnya. Dingin sekali. Ya ampun. Mereka semua menggigil kedinginan. Di sini, semua yang hadir setidaknya adalah ahli bela diri di tingkat alam bela diri. Tetapi di hadapan gelombang dingin ini, mereka semua tetap kedinginan. Mereka berusaha untuk mengumpulkan tenaga dalam agar tubuh mereka tetap hangat. Wus! Duar! Saat semua orang sedang sibuk menghangatkan diri, seekor makhluk raksasa jatuh dari atas seperti gunung meletus dan mendarat di depan mereka semua. Ternyata itu adalah ular raksasa. Tubuhnya melingkar setinggi 3 atau 4 lantai. Kepalanya seukuran mobil dan lidahnya menjulur bagaikan cambuk. Ular ini berbau sangat amis. Saat ular raksasa itu muncul, seluruh gunung seolah-olah diselimuti oleh es. Membuat hawa dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Hah! Apa itu? Teguh melihatnya dengan seksama. Air mukanya berubah drastis. Badan ular raksasa ini, dipenuhi ribuan serangga legendaris. Hanya dari auranya, sudah jelas bahwa ular itu adalah makhluk dengan kekuatan di tingkat suci bela diri. Ular raksasa ini pasti akan sulit dikalahkan. Seketika, Teguh merasa pesimis. Cerita bersambung.